Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Oke, pasti kalian bertanya, kenapa kelas 4 dan kelas 5 itu digabung menjadi satu kelas? Karena kebetulan pada hari ini guru kelas 4 itu sedang halangan atau tidak enak badan. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, kita baca doa dulu sebelum belajar. Oke, doa dimulai. Selesai. Nah, coba kelas 4, siapa di sini yang tidak hadir? Hadir semua ya? Kalau kelas 5? Oke. Baiklah, hari ini semua murid kelas 4 dan kelas 5 hadir semua ya. Oke. Materi pembelajaran tentang untuk kelas 4 itu materinya pemerintah desa dan kecamatan. Sedangkan untuk kelas 5 kita belajar Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, Ibu beralih dulu kelas 4 ya. Untuk kelas 4 karena belajar tentang pemerintahan desa dan kecamatan, maka tujuan pembelajaran hari ini adalah yaitu 1. Menyebutkan lembaga-lembaga pemerintahan desa dan kecamatan. 2. Menjelaskan fungsi masing-masing lembaga tersebut dalam pemerintahan desa dan kecamatan. Oke. Sekarang untuk kelas 5 ya. Tujuan pembelajarannya 1. Menjelaskan konsep negara hukum. Yang kedua, menyebutkan ciri-ciri NKRI dan memberikan salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut ya. Nah, Ibu mau bertanya ya sama kelas 4 dulu. Siapa yang menjadi kepala desa di sini? Nah, betul. Coba Ibu tanya untuk kelas 5 ya. Siapa presiden Indonesia sekarang? Oke. Mantap. Mana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baiklah, Ibu mulai pembelajaran hari ini ya. Kita belajar materi pembelajaran tentang untuk kelas 4 itu materinya pemerintah desa dan kecamatan. Sedangkan untuk kelas 5 kita belajar Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Ibu ke kelas 4 dulu nah. Materi kelas 4 hari ini yaitu tentang pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan. Nah, pertama Ibu jelaskan dulu tentang pemerintahan desa nah. Nah, pemerintahan desa itu nah terbagi dari beberapa unsur. Ada satu itu kepala desa. Pasti tahu itu siapa kepala desa tadi sini. Nah, tugasnya kepala desa di sini pemimpin tertinggi di desa. Nah, pemimpin tertinggi di desa dia yang memimpin dia membuat aturan di desa atau apa. Nah, kepala desa ini dipilih langsung oleh warga khusus untuk desa kita. Tidak boleh ada warga desa lain. Itu harus tong saja desa tak, warga desa tak. Nah, di mana dia itu bertugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya desa kita tong saja, dan melaksanakan pembangunan serta menjadi pembinaan masyarakat. Nah, unsur kedua itu ada BPD, yaitu Badan Pemusyawaratan Desa. Nah, seperti ini tingkatnya itu DPR. Tapi BPD ini tingkat desa. Kalau DPR itu tingkat negara. Nah,
BPD ini berfungsi menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat serta mengawasi jalannya pemerintahan di desa. Nah, ya, unsur ketiga di sini yaitu perangkat desa. Nah, perangkat desa ini dialah yang membantu pekerjaannya desa. Dia membantu tugas administrasi yang diperlukan oleh masyarakat. Contohnya, di sini ada sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala seksi dan kepala seksi pemerintahan. Nah, paham ke? Sekarang ibu tanya Kina, siapa di sini kepala desa tak? Betul. Kalau perangkat desa siapa yang ditahu? Pasti ditahu juga siapa sekretaris desa tak, siapa kepala urusan keuangan, siapa kepala seksi pemerintahan. Untuk selanjutnya ibu jelaskan apa itu fungsi lembaga desa. Nah, lembaga desa itu terdapat lagi beberapa fungsi. Nah, tadi kan unsur-unsurnya juga terdapat 3 unsur. Nah, sekarang ibu lanjut ke fungsi lembaga desa. Nah, lembaga desa di sini berfungsi 1, pelayanan masyarakat, di mana di sini pemerintahan desa melayani pembuatan surat-surat seperti itu KTP, KK, keterangan domisili dan lain-lain. Contohnya di sini kena bilang ke Bu, Bu itu KTP buat ki di capil. Kakak itu Bu buat ki capil. Nah, ini nak, kantor desa ini sebelum ki ke capil, ambil ki dulu surat keterangan. Ataukah kalau memang tidak bisa ki ke kota untuk urus itu KTP atau KKTA, bisa ki ke perangkat desa, dia yang nguruskan ki nanti. Kita tinggal terima selesai. Nah, terus fungsi kedua itu pembangunan. Nah, fungsi pembangunan lembaga desa di sini melaksanakan pembangunan infrastruktur desa seperti jalan, jembatan, posyandu dan fasilitas umumnya. Nah, contoh fasilitas umumnya di sini pincara karena mau ki menyeberang tidak ada ki jembatan. Salah satunya itu kasih nyeberangi motor itu pakai pincara kina. Nah, itu apa namanya? Infrastrukturnya desa tak. Nah, yang fungsi ketiga di sini yaitu keamanan. Nah, di mana di sini kepala desa, perangkat desa, BPD, dia di sini berfungsi mirip dengan pemerintahan dengan fungsi ini miripnya dengan pemerintahan, kementerian dan lembaga nasional lainnya. Contoh misalnya Kementerian Dalam Negeri, pelayanan administrasi. Kemudian Kementerian PUPR, yaitu pembangunan, dan Polri atau TNI Keamanan. Nah, dia di sini perangkat desa bekerja sama dengan Linmas atau Babinsa. Kadang kita lihat itu kayak ada sering-sering datang turun tentara di desa tak, sering kita lihat ada tentara naik motor. Nah, itu mungkin dia itu ditugaskan untuk sebagai Babinsa di desa tak. Baik, itu tadi penjelasan tentang pemerintahan desa. Nah, sekarang ibu lanjut ke pemerintahan di kecamatan. Ini masih materi kelas 4 ya. Nah, pemerintah kecamatan ini ada camat, ada staf kecamatan. Nah, camat di sini adalah pemimpin di tingkat kecamatan, di mana merupakan pejabat pemerintah kabupaten atau kota yang ditugaskan untuk memimpin wilayah kecamatan. Contohnya kita di sini berada di Kecamatan Cenrana. Berarti ada tonji kantor camat yang isinya ada camat, staf kecamatan. Nah, dia yang menjabat
dia menjabat untuk wilayah Kecamatan Cenrana. Nah, yang kedua itu ada staf kecamatan. Nah, staf kecamatan ini sama aja tadi tugasnya aparat desa, perangkat desa. Nah, di mana membantu camat dalam menguruskan administrasi dan pelayanan publik di kecamatan. Nah, ada tadi Ibu sebutkan kita di perangkat desa mau urus KTP. Nah, dari kantor desa ke kantor camat dulu sebelum ke capil. Sebelum ke kota urus itu KTP atau kartu keluarga tak. Itu paham kita? Nah, sekarang Ibu jelaskan lagi fungsinya kecamatan. Sama tidak beda jauh fungsinya pemerintahan desa dan kecamatan. Pemerintahan kecamatan itu satu itu sebagai pengawas atau pengawasan, di mana mengawasi jalannya pemerintahan desa di bawahnya. Contohnya di Kecamatan Cenrana itu terdapat beberapa desa. Pembangunan di desa-desa yang awas itu Kecamatan Cenrana atau kantor pemerintahan camat. Nah, yang kedua penyalur aspirasi. Di mana di sini yang dimaksud penyalur aspirasi ini, penghubung antara warga desa dengan pemerintahan kabupaten. Contohnya kalau ada pembangunan infrastruktur jalan, biasanya itu harus dulu dilaporkan di kabupaten. Contohnya kita ini kan tinggal di desa Palima lah. Tinggal di desa Palima, tapi kepala desa tadi sini merencanakan pembangunan tanggul atau jalanan di pinggir sungai. Nah, sebelum melakukan pembangunan ini harus dulu melaporkan di kantor camat. Di kantor camat itu melaporkan ke kabupaten supaya apa? Supaya infrastruktur pembangunan desa kita ini berjalan dengan lancar, ada dukungan dari pemerintah setempat. Nah, fungsi ketiga itu adalah koordinasi pembangunan. Nah, koordinasi pembangunan ini di mana pemerintah kecamatan mengkoordinasikan program pembangunan desa dengan kebijakan kabupaten atau kota agar sejalan dengan pembangunan nasional. Nah, itu tadi Ibu sebutkan. Kalau mau melakukan pembangunan itu harus dulu sampaikan di kecamatan. Terus sampai lagi ke kabupaten supaya apa? Pembangunan ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak banyak embel-embelnya di belakang. Karena jangan sampai ada pembangunan yang dilakukan kepala desa di desa tidak sampai di kecamatan, terus ada laporan ke kabupaten dan tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Itu bisa jadi permasalahan juga untuk desa kita. Paham? Nah, itulah tadi penjelasan untuk kelas 4 materi tentang pemerintahan desa dan kecamatan ya. Nah, sekarang Ibu lagi pindah ke kelas 5. Oke? Untuk kelas 5 itu materi kita hari ini yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, Negara Kesatuan itu adalah negara yang seluruh kekuasaannya diatur dan dikuasai oleh pemerintah pusat dan tidak ada negara lain di dalamnya. Semua wilayah itu di bawah satu sistem pemerintahan. Nah, untuk negara kita, negara Indonesia itu diatur oleh presiden. Pemerintah pusat kita itu presiden. Nah, coba bayangkan sebuah sekolah yang hanya punya satu kepala sekolah dan semua kelas mengikuti aturan yang sama.
Nah, sama ji itu nah seperti negara kesatuan, di mana satu pemimpinnya yang membuat aturan dan semua wilayah itu harus diikuti. Paham ki? Sama kita kan di sini sekolah Impres 37745 ada kepala sekolah toh. Nah, aturan yang dibuat kepala sekolah, anak-anakku yang sekolah di sini harus ikuti itu aturan. Nah, sama ji. Nah, kalau untuk negara kita, negara Indonesia itu diatur oleh presiden. Satu ji pemerintahan tak, satu ji ketua tak, itu presiden. Apapun yang diputuskan untuk sebagai aturan, maka kita sebagai warga negara Indonesia itu harus patuhi nak. Tidak boleh kita tidak. Paham? Nah, baik, itu tadi penjelasan tentang negara kesatuan. Sekarang supaya lebih jelas lagi apa sih itu negara kesatuan? Apa sih ciri-cirinya supaya ditahu itu itu negara kesatuan. Oh, itu bukan negara kesatuan. Nah, ciri-ciri negara kesatuan itu terdiri dari beberapa, yaitu satu, pemerintah pusat memegang kekuasaan tertinggi. Nah, pemerintah pusat memegang kekuasaan tertinggi. Pemegang kekuasaan tertinggi kita di sini adalah presiden, karena dia yang memimpin negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, hanya ada satu konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Maksudnya di sini satu aturan yang menjadi acuan. Nah, aturan yang dikeluarkan oleh presiden itu acuannya di Undang-Undang Dasar 1945. Pasti ditahu kita Undang-Undang Dasar 45 yang mana itu, karena sering sekali kita dengar pada saat hari Senin, pada saat upacara bendera merah putih. Setiap hari Senin ini dibacakan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang ketiga itu, tidak ada negara lain, tidak ada negara bagian. Contohnya ini negara bagian ini tetap satu presiden tak, sama presiden tak, tidak. Di negara kesatuan Republik Indonesia kita ini satu tong saja presidennya, tidak ikut negara-negara lain. Contohnya itu misalnya negara Australia. Nah, satu presiden, dua negara satu presiden. Nah, itu tidak nak. Kalau kita itu satu negara satu juga presiden tak. Nah, yang selanjutnya itu satu kepala negara dan satu sistem hukum. Nah, itu nak. Satu kepala negara tak kita ini adalah satu, yaitu presiden. Sedangkan satu sistem hukum, yaitu sistem hukum Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ciri-ciri selanjutnya itu semua kebijakan berlaku secara nasional, meskipun pelaksanaannya bisa dilakukan oleh para daerah. Maksudnya di sini kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala pemerintahan kita, yaitu presiden, berlaku secara nasional, secara menyeluruh satu negara Indonesia. Semua sebagai warga negara Indonesia kita itu harus itu aturan yang dikeluarkan oleh presiden. Dan pelaksanaannya itu dilakukan di daerah masing-masing, tidak harus ke negara ibu kota kita, tidak harus, bisa dilakukan itu di daerah masing-masing. Nah, Ibu kasih contoh itu negara apa saja yang menjadi negara kesatuan di dunia. Nah, satu itu negara kesatuan kita, itu negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua negara Jepang, dan yang ketiga itu negara Italia. Nah, ketiga negara ini tidak memiliki negara bagian-bagian seperti Amerika Serikat, tetapi memiliki wilayah tetap diatur oleh satu pemerintahan pusat. Terus
mengapa sih Indonesia itu termasuk negara kesatuan? Pasti bertanya-bertanya begitu kita. Kenapa ibu itu negara Indonesia termasuk negara kesatuan? Yaitu satu, Indonesia memiliki satu pemerintahan pusat, yaitu pemerintahan pusat di sini ada di Jakarta. Yang kedua, semua aturan dan undang-undang yang dibuat oleh presiden itu berdasarkan dari aturan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang ketiga itu wilayah-wilayah Indonesia, ada itu provinsi, kabupaten atau kota, ada lagi bagiannya lagi. Nah, Indonesia itu menjadi negara kesatuan karena memiliki satu bendera, satu bahasa, dan satu kepala negara, yaitu presiden. Karena bisa dari Bu. Oke. Baiklah. Itu tadi penjelasannya tentang pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, salah satu contoh yang sering kita lakukan di sini, Nak, yaitu pada saat hari Senin, di mana semua sekolah di Indonesia itu melakukan upacara bendera merah putih yang sering dilakukan dengan menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Nah, di mana ini menunjukkan adanya kebijakan nasional yang berlaku untuk semua daerah. Maksudnya di sini aturan itu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya itu dikeluarkan oleh satu pemerintah, dilakukan untuk di daerah masing-masing. Coba ibu mau tanya, pernahkah kalian melihat aturan yang di sekolah lain? Betul. Aturan itu dikeluarkan oleh kepala sekolahnya, Nak. Maka itulah sama dengan aturan yang dikeluarkan oleh presiden. Nah, itulah tadi materi ibu sempat sampaikan hari ini, Nak. Materi yang ibu sampaikan ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ibu melakukan kesalahan atau penjelasan yang kurang jelas bagi kita. Bisa ditanyakan nanti, bisa ditanyakan ibu di luar, nah. Oke. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.